menjelaskan materi tentang manajemen mutu. Dikutip dari American Society for Quality Control, mutu adalah totalitas bentuk dan karakteristik barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang tampak jelas maupun tersembunyi. David Agarvin pada tahun 1984 mengungkapkan ada 3 hal. Pertama, berorientasi kepada pengguna atau pemakainya. Mutu yang lebih tinggi berarti kemampuan pemuasan kebutuhan yang lebih baik, bentuk produk yang lebih menarik, dan kelebihan lainnya. Yang kedua, berorientasi kepada pengerjaan. Mutu adalah keharusan menyesuaikan dengan lebih baik pada standar yang berlaku dan membuatnya benar pada waktu pertama. Dan yang ketiga, berorientasi kepada produk. Mutu adalah variabel tertentu dan dapat diukur. Pendekatan dan teknik yang berkaitan dengan mutu. Pertama, mutu harus diidentifikasi melalui penelitian atau pendekatan mutu yang berorientasi kepada pengguna. Yang kedua, mutu diterjemahkan ke dalam atribut produk yang spesifik. Dan yang ketiga, produk bermutu jika dibuat persis dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Dan mengapa mutu itu penting? Mutu mempengaruhi organisasi dalam 4 hal. Pertama, biaya dan pangsa pasar. Kedua, reputasi perusahaan. Ketiga, pertanggungjawaban produk. Keempat, implikasi internasional. Di sini aku mau menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi mutu. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu itu ada manajemen, karyawan, desain seperti barang atau jasa, terus fasilitas, proses dan peralatan, material, dan supplier. Sedangkan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi mutu dan kinerja mutu itu ada analisis, di mana analisis itu adalah landasan bagi perbaikan terus-menerus jaminan mutu dan pengawasan. Dan yang kedua itu ada diagnosis arahan manajemen, terus analisis statistik, serta hasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, lanjut. Jadi di sini mau membahas tentang manajemen mutu terpadu. Yang pertama, manajemen mutu terpadu memacu seluruh organisasi mulai dari pemasok sampai ke konsumen. Yang kedua itu, manajemen mutu terpadu menekankan pada komitmen manajemen untuk memiliki keinginan yang berkelanjutan untuk mencapai kesempurnaan di segala aspek barang dan jasa yang penting bagi konsumen. Yang ketiga itu, manajemen mutu terpadu penting karena keputusan tentang mutu mempengaruhi setiap tahap pembentukan dan pengelolaan operasi yang berkelas internasional. Terus kita mau lanjut ke langkah-langkah manajemen terpadu. Yang di sini menurut Edward Deming menggunakan 14 langkah yang kemudian dikembangkan menjadi 5 konsep, yaitu yang pertama, perbaikan terus-menerus. Yang kedua itu pemberdayaan karyawan. Yang ketiga itu perbandingan kinerja. Yang keempat, penyediaan kebutuhan yang tepat pada waktunya. Yang kelima itu pengetahuan mengenai peralatan. Dan di sini kita mau lanjut lagi membahas tentang 14 langkah Edward Deming. Di sini tuh yang pertama, ciptakan konsistensi tujuan. Yang kedua, arahkan untuk perubahan yang lebih baik. Yang ketiga, realisasikan mutu ke dalam produk. Hentikan ketergantungan pada pemeriksaan yang menemukan masalah. Yang keempat, ciptakan hubungan jangka panjang yang berdasarkan kinerja sebagai ganti dari pemberian penghargaan pada bisnis yang berdasarkan ukuran harta. Yang kelima, lakukan perbaikan terus-menerus baik pada produk maupun pada jasa. Yang keenam, mulailah pelatihan karyawan. Yang ketujuh, tekankan setiap pemimpinan. Yang ke-8, hilangkan ketakutan. Yang ke-9, hilangkan hambatan-hambatan antar departemen. Yang ke-10, hindari memberi nasihat tak perlu kepada karyawan. Yang ke-11 itu dukung, bantu, dan perbaiki.
Yang ke-12, hilangkan perasaan bangga akan pekerjaannya. Yang ke-13, bentuk berbagai program pendidikan dan perbaikan diri. Yang terakhir itu, usahakan agar setiap orang di perusahaan bekerja dalam kegiatan perubahan perusahaan. Instrumen dalam manajemen mutu terpadu atau rumah mutu, house of quality. Langkah dalam membangun rumah mutu yaitu yang pertama menentukan keinginan konsumen, yang kedua mengidentifikasi atribut barang dan jasa, membuat hubungan antara keinginan konsumen dengan cara barang dan jasa memenuhinya, mengevaluasi produk saingan, mengembangkan spesifikasi kinerja atas cara pemenuhan kebutuhan konsumen, dan menerapkan cara-cara tersebut pada tahapan konversi yang tepat. Metode Taguchi. Tiga konsep penting yaitu yang pertama ketegaran mutu, quality robustness, yaitu seragam dalam konsisten dalam kondisi manufaktur dan lingkungan yang tidak ideal. Yang kedua yaitu fungsi kehilangan mutu atau quality loss function, yaitu biaya berbanding lurus dengan rendahnya mutu. Yang ketiga yaitu spesifikasi target atau target specification, peningkatan mutu berkelanjutan untuk memproduksi sesuai target. Diagram Pareto, hukum 80-20. Yang pertama yaitu diagram Pareto untuk metode mencari sumber kesalahan, masalah-masalah atau kerusakan produk agar dapat membantu menyelesaikannya. Yang kedua yaitu hukum 80-20 adalah 80% masalah bersumber dari 20% penyebabnya. Dan yang terakhir bisa diaplikasikan pada banyak hal termasuk alokasi prioritas. Dimensi kualitas untuk industri manufaktur yaitu dimensi kualitas untuk industri manufaktur menurut Garvin 1996 yaitu meliputi yang pertama performance, yaitu kesesuaian produk dengan fungsi utama produk itu sendiri. Feature, ciri khas produk yang membedakan dari produk lain. Yang kedua yaitu reliability, kepercayaan pelanggan terhadap produk karena kehandalannya atau karena kemungkinan kerusakan yang rendah. Kemudian conformance atau kesesuaian produk dengan syarat, ukuran, karakteristik, desain, dan operasi yang ditetapkan. Kemudian durability, tingkat ketahanan atau awet produk atau lama umur produk. Kemudian serviceability, yaitu kemudahan perbaikan atau ketersediaan komponen produk. Kemudian aesthetic atau keindahan daya tarik produk. Yang terakhir yaitu perception, fanatisme konsumen akan merek suatu produk tertentu karena citra atau reputasinya. Kualitas pada industri manufaktur, selain menekankan pada produk yang dihasilkan, juga perlu diperhatikan kualitas pada proses produksi. Dimensi kualitas pada industri jasa. Dimensi kualitas pada industri jasa menurut Garvin pada tahun 1996 antara lain komunikasi, yaitu hubungan antara penerima jasa dengan pemberi jasa. Dan selanjutnya ada credibility, yaitu kepercayaan pihak penerima jasa terhadap pemberi jasa. Selanjutnya ada security, yaitu keamanan terhadap jasa yang ditawarkan. Dan selanjutnya ada knowing the customer, pemahaman pemberi jasa terhadap kebutuhan harapan pemakai jasa. Dan selanjutnya ada tangibles, dan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan harus dapat diukur atau dibuat standarnya. Dan di urutan selanjutnya ada reliability, konsistensi kerja pemberi jasa dan kemampuan pemberi jasa dalam memenuhi janji para penerima jasa. Dan selanjutnya adalah response, yaitu tanggapan pemberi jasa terhadap kebutuhan dan harapan penerima jasa. Dan di urutan selanjutnya ada competence, yaitu kemampuan atau keterampilan pemberi jasa untuk memberikan jasanya kepada penerima jasa. Dan selanjutnya ada akses. Akses yaitu kemudahan pemberi jasa untuk dihubungi oleh penerima jasa. Dan selanjutnya adalah kesopanan, respek, perhatian, dan kesamaan dalam hubungan personil. Meningkatkan kualitas jasa yang ditawarkan tidak semudah usaha meningkatkan kualitas produk. Karena karakteristiknya yang unik, peningkatan kualitas jasa juga akan berdampak pada organisasi secara menyeluruh. Selanjutnya adalah biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya untuk melaksanakan dengan benar sejak awal ditambah dengan biaya yang disebabkan karena pengendalian mutu yang kurang memadai. Ada 4 kategori
utama yang dikaitkan dengan biaya kualitas, yaitu pertama, biaya pencegahan. Biaya pencegahan adalah biaya yang terkait dengan mengurangi kemungkinan komponen atau jasa mengalami kerusakan. Contohnya, pelatihan dan program peningkatan kualitas. Di urutan kedua ada biaya penaksiran. Biaya penaksiran adalah biaya yang dikaitkan dengan proses evaluasi produk, proses komponen, dan jasa. Contohnya, biaya pengujian, laboratorium, dan pemeriksaan. Di urutan ketiga ada kegagalan internal. Kegagalan internal adalah biaya yang diakibatkan oleh produk, komponen, atau jasa yang rusak sebelum diantarkan kepada pelanggan. Contohnya, rework, scrap, dan waktu tunggu akibat mesin rusak. Dan di urutan keempat ada biaya eksternal. Biaya eksternal itu adalah biaya yang terjadi setelah pengiriman barang atau jasa yang cacat. Contohnya barang rework, return, buyback, yaitu barang yang dikembalikan, kewajiban, kehilangan kepercayaan, dan biaya pada masyarakat. 3 biaya yang saya sebutkan pertama dapat diperkirakan, namun untuk biaya eksternal sangat sulit untuk dihitung. Pada kondisi keseimbangan, biaya produk yang berkualitas hanyalah sebagian dari keuntungan. Philip Crowdy dan Genesi berpendapat bahwa organisasi yang kalah adalah organisasi yang gagal berupaya agresif di bidang kualitas. Biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya untuk melaksanakan dengan benar sejak awal, ditambah dengan biaya yang disebabkan karena pengendalian mutu yang tidak memadai. Ada 4 kategori utama yang berkaitan dengan biaya kualitas. Yang pertama, biaya pencegahan. Itu biaya yang terkait dengan mengurangi kemungkinan komponen atau jasa mengalami kerusakan. Contoh, pelatihan dan program peningkatan kualitas. Yang kedua, biaya penaksiran. Itu biaya yang dikaitkan dengan proses evaluasi produk, proses, komponen, dan jasa. Contoh, biaya pengujian, laboratorium, dan pemeriksa. Yang ketiga, kegagalan internal, yaitu biaya yang diakibatkan oleh produksi komponen atau jasa yang rusak sebelum diantarkan ke pelanggan. Contoh, rework, scrap, dan waktu tunggu akibat mesin rusak. Yang keempat, biaya eksternal, yaitu biaya yang terjadi setelah pengiriman barang atau jasa yang cacat. Contoh, rework, barang yang dikembalikan, kewajiban, kehilangan kepercayaan, dan biaya pada masyarakat. 3 biaya pertama dapat diperkirakan, namun untuk biaya eksternal sangat sulit untuk dihitung. Pada kondisi keseimbangan, biaya produk yang berkualitas hanyalah sebagian dari keuntungan. Yang kedua, nilai kualitas. Nilai kualitas adalah indeks penilaian pelanggan yang merupakan harga yang dibayarkan pelanggan atau hasil atas manfaat yang dirasakan karena kualitas produk atau proses sesuai dengan harapannya. Dalam nilai kualitas terdapat disebut dengan Total Quality Management atau TQM, yaitu sistem yang menempatkan mutu sebagai strategi usaha, melibatkan setiap fungsi dan anggota organisasi dalam upaya meningkatkan mutu, berorientasi sepenuhnya pada kepuasan pelanggan dan karyawan. Maksud total dalam TQM, yang pertama ada tidak saja mutu pada jasa, tapi juga biaya, delivery, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Yang kedua, tidak saja bagian produksi atau operasi, tapi seluruh bagian perusahaan. Yang ketiga, tidak saja pada ahli di bidang mutu, tapi seluruh anggota organisasi, dari pimpinan puncak, manajer media, supervisor, sampai operator. Ya, perkenalkan, nama saya Aldi Alfaya. Di sini saya akan menjelaskan peranan inspeksi. Sebuah sistem operasi yang baik mempunyai suatu pengendalian atas proses yang dilakukan. Tugas manajemen operasi yaitu memastikan sistem tersebut memenuhi standar dengan inspeksi. Inspeksi sendiri ialah suatu cara memastikan operasi telah mencapai kualitas yang diharapkan. Inspeksi meliputi pengukuran, perabaan, penimbangan, ataupun pemeriksaan produk untuk menemukan proses yang buruk sesegera mungkin. Inspeksi utamanya terfokus pada 2 masalah besar, yaitu kapan inspeksi dilakukan dan yang kedua di mana inspeksi dilakukan. Inspeksi terbaik adalah inspeksi yang dilakukan pada sumber produksi. Hal ini disebut inspeksi sumber, di mana setiap pemasok, proses, dan pekerja memperlakukan langkah berikutnya dalam proses sebagai pelanggan, sehingga memastikan produknya tiba dengan sempurna di pelanggan sebenarnya.
Di sini juga inspeksi terbagi menjadi dua berdasarkan karakteristik kualitas. Yang pertama di sini ada inspeksi atribut, yaitu inspeksi yang menggolongkan barang cacat ataupun baik tanpa mencantumkan keterangan derajat kecacatannya. Yang kedua di sini ada inspeksi variabel, yaitu inspeksi yang menggolongkan barang ke dalam suatu kontinum seperti dimensi, ukuran, berat, kecepatan, dan kekuatan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.